Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi bersama aku, Cut Ali. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas buat teman-teman semua tips untuk menguatkan mental. Jadi biar teman-teman itu ada mental gitu, jangan mental tempe doang. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran, ini dia tips-tipsnya. Stay tune terus ya. Hai guys, bantu support aku ya dengan cara subscribe channel ini. Nah, sekarang kita akan berbagi tips-tips untuk mempunyai mental yang kuat. Nah, untuk poin yang pertama, jangan pernah takut sendirian. Jadi, kita itu pikir aja gini, kita itu mati nanti sendirian. Gitu ya singkatnya. Jadi seperti itu, emang sendirian, memang siapa yang mau ajak jamaah. Jadi jangan pernah takut kalau misalkan kita itu sendirian. Kadang kita ada masanya harus berjalan sendiri, harus duduk sendiri, harus cari ketenangan sendiri, bukan tidak butuh ya, kita menyendirilah gitu untuk menenangkan hati. Jadi jangan takut kalau misalkan kita harus maju sendiri sedangkan kawan-kawan kita di belakang. Mungkin emang seperti itu ketentuan dari Allah. Jadi tetap positif. Allah minta kamu untuk maju satu langkah walaupun sendiri, lanjut terus. Semangat. Untuk yang kedua, teman-teman semua, jangan tinggal dalam masa lalu. Jadi kalau misalkan nih teman-teman ada masa lalu yang pahit, ada masa lalu yang gak enak, ada yang masa lalu yang menyakitkan, itu jangan terpuruk pada masa itu. Teman-teman harus maju, harus bangkit. Masa lalu biarkanlah jadi kenangan, masa sekarang, masa depan yang akan menjadi lembaran-lembaran baru yang akan kita buka gitu. Maksudnya kalau misalkan dulu itu pahit, usahakan ke depan itu akan jadi manis. Jangan terpuruk terus menerus. Mungkin orang yang buat kita terpuruk udah bahagia, masa kita masih terpuruk aja. Ini masih ada ya kayak seperti sahabat aku, dia itu maaf nih kita belok sedikit, kita membahas masalah orang yang menyakiti. Orang itu mau menikah tapi malah gagal, si pasangan calon suaminya ini malah menikah sama perempuan lain. Mungkin sakit ya, karena kita itu udah kenalkan sama keluarga, kita itu udah punya tanggal untuk menuju hari H, jadi malah ditinggalkan dan malah menikah sama orang lain gitu. Sakit, terpuruk ya, tapi jangan lama-lama dong, jangan sampai bertahun-tahun. Mereka udah bahagia loh, masa kita kayak gitu-gitu aja. Tetap percaya sama ketentuan Allah. Mungkin si laki-laki ini lebih baik buat perempuan itu ketimbang sama kita. Anggap aja ke depan kita akan menemukan pasangan yang lebih baik daripada dia. Ya gitu ya, simple ya. Kita itu kalau misalkan mikirnya itu ribet banget, kehidupan kita itu akan ribet loh. Selalu aku bilang buat semua teman-teman yang ada di YouTube aku, teman-teman yang ada di sosial media aku, harus berpikiran positif. Karena hal positif itu akan membuat kita itu bahagia, akan merubah hal-hal yang gak baik itu menjadi baik. Percaya deh sama aku, tetap positif, tetap berbaik sangka sama orang, tetap seperti itu. Yang seperti tadi aku bilang, jangan pernah terpuruk dengan masa lalu gitu. Jadikan pelajaran, jadikan kenangan gitu. Oh, aku pernah kayak begitu, semoga ke depan gak lagi gitu ya. Nah, poin yang ketiga, jangan terburu-buru mengharapkan hasil. Ini seperti orang yang tanya sama aku udah lama lu selawat tapi kok gak dapet hasil. Nah, seperti itu ya teman-teman, jangan mengharapkan hasil yang buru-buru. Kita itu baru selawat 1 bulan, baru selawat 44 hari, belum Allah wujudkan impian kita itu udah nggak mau lagi, udah berburuk sangka, udah Allah bilang Allah nggak sayang sama kita, padahal Allah itu lagi menanti, ayo cepet gitu. Kita itu berharap, kita itu minta sesuatu langsung dikasih sama orang tua kita aja. Kadang pas kita minta nggak ada langsung dikasih, pasti kita ngerengek-rengek dulu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan kayak gitu.
baru dikasihkan. Seperti itu juga sama Allah. Jadi apapun keinginan kita, jangan pernah berharapkan itu akan terjadi dalam waktu yang dekat tanpa proses. Seperti itu buat teman-teman semua. Proses itu, kita itu tetap ada step by stepnya. Jangan terburu-buru untuk mengharapkan hasil. Tetap nikmati proses-prosesnya untuk menggapai puncaknya. Naik dulu, lewati dulu lembahnya, lewati dulu bukit-bukitnya, baru mencapai puncak yang indah. Oke, yang keempat, jangan pernah membuang-buang waktu untuk mengasihani diri sendiri. Oh kasihan ya aku itu nggak cantik, oh kasihan ya aku kayak begini, oh kasihan ya aku kayak begitu. Teman-teman semua, teman-teman gimana mau dihargain sama orang, teman-teman gimana mau disayangin sama orang, kalau teman-teman sendiri enggak menyayangi diri teman-teman sendiri. Coba deh mulai sekarang, sayangi diri sendiri, bahagiain diri sendiri. Ngapain bahagiain orang? Ya, ngapain nyakitin orang juga? Kita itu harus sayang sama diri kita sendiri. Oh, aku pengen gini untuk diri aku sendiri, untuk membanggakan diri aku sendiri. Buat semua itu karena diri sendiri gitu. Jangan pernah malah kayak nyalahin diri sendiri, kenapa aku kayak gini ya, kenapa aku kayak gitu ya gitu. Kalau misalkan teman-teman merasa itu kekurangan, ayo berubah jadi lebih baik. Ayo membangkitkan semangat yang terpendam. Jadi intinya kalau misal bahasa keren sekarang itu jangan insecure sama diri sendiri ya, harus tetap semangat, harus tetap pede, harus tetap, ibaratnya kalau misalkan kita itu tidak menghargai apa pemberian Tuhan, itu kita itu akan berdosa ya teman-teman. Tetap syukuri apapun yang telah Allah takdirkan untuk kita. Yang kelima, jangan biarkan orang lain menguasai mood kamu. Jangan biarkan orang lain menguasai emosi kamu. Jadi kita itu punya emosi ya, setiap orang punya emosi, marah, sedih itu adalah emosi ya teman-teman. Nah, jangan biarkan orang lain menguasainya gitu. Kita itu kalau misalkan gini loh maksudnya, oh kita dijelek-jelekin sama orang terus kita marah gitu, menggebu-gebu marah kita. Jangan, itu kita udah dikuasain sama dia. Kalau misalkan dia ngatain kita, datang sama dia, baik-baikin dia. Ataupun kalau misalkan dia ngejek-ngejek kita atau apa, masa bodoh aja gitu. Anggap aja angin lewat, anggap aja kita nggak denger, jadi kita nggak kepikiran, nggak, masa bodoh aja gitu. Kalau misalkan ada orang yang kayak kapan nikah gitu, kalau misalnya ditanyakan, ya itu ya udah, jangan dimasukin ke pikiran gitu. Kalau misalkan kalian masukin pikiran, kalian akan stres, kalian akan sedih. Itu mereka itu mengendalikan emosi kamu, ya kan? Ataupun kalau misalkan nih teman-teman ada yang tanya nih, seperti aku tadi bilang, kapan nikah, ataupun kuliah yang nggak selesai kok, nggak kerja kok, itu ya udah abaikan aja. Kalau misalkan di chat udah pertanyaan ke situ, nggak usah di-read, hapus aja. Nah, ngapain pusingkan pikiran? Ya kan? Oke. Selanjutnya yang keenam, jangan iri dengan kesuksesan orang lain. Jadi kita itu punya porsi kesuksesan masing-masing. Buat teman-teman semua, jangan pernah iri dengan kesuksesan orang lain. Oh dia itu jualan sama kayak aku, oh dia lebih sukses, oh dia itu lebih laris ketimbang aku, oh dia itu lebih maju ketimbang toko aku misalnya. Ya udah, berarti itu rezeki dia, itu porsi dia. Kita itu nggak boleh iri teman-teman. Kita itu udah ditentukan porsi kita masing-masing. Kalau misalkan teman-teman iri hal-hal kebaikan, boleh iri dia itu sholatnya udah sholat tepat waktu, sholat sunnah, rajin banget ngaji, itu boleh iri untuk kebaikan. Jangan sampai menyakitin hati, jangan sampai teman-teman merusak hati teman-teman sendiri karena kesuksesan orang lain. Kita itu nggak akan dapat apa-apa ya teman-teman, kita itu akan mendapatkan sakit yang ada, sakit ya, emosi sakit, semua sakit. Takutnya nanti masuk rumah sakit ataupun masuk kuburan kalau kita kayak begitu terus. Jadi ambil sisi baiknya dari kesuksesan orang bisa sukses, kita juga bisa. Jadikan semangat. Oke. Nah, sekarang yang ketujuh, jangan pernah lari dari tanggung jawab. Kalau misalkan teman-teman udah buat sesuatu, harus bertanggung jawab. Udah buat kesalahan ya ditanggung jawab, resiko dong ya kan. Udah buat sesuatu hal, udah nyakitin hati orang, udah buat kesalahpahaman misalnya, ya bertanggung jawab untuk masalah-masalah yang udah teman-teman ciptakan, bertanggung jawab untuk hal-hal yang emang itu mendasarkan dari teman-teman, ya
Ya seperti itu, harus bertanggung jawab. Jangan pernah lari dari kesalahan teman-teman semua. Ataupun misalnya teman-teman udah membuat orang suka sama teman-teman harus tanggung jawab dong. Ngapain dimulai kalau nggak mau tanggung jawab? Jadi itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tetap bertanggung jawab dalam hal-hal apapun yang teman-teman buat. Jangan pernah lari dari tanggung jawab, karena itu adalah sikap seorang pengecut. Dan selanjutnya untuk poin yang ke-8, jangan mudah menyerah ataupun langsung menyerah saat gagal di percobaan pertama. Ya, kita itu harus gagal juga. Harus juga gagal sekali, 2 kali itu harus gagal biar bisa mengerti artinya kegagalan itu seperti apa. Teman-teman harus tahu, gagal itu bukan berarti kalah. Gagal itu hanya menjeda waktu dari kemenangan. Jadi kalau misalkan nih kita itu gagal, kita itu akan membuat persiapan yang lebih tinggi lagi dong. Kita itu akan mencari ilmu, akan menggali hal-hal yang supaya ke depan kita itu nggak gagal lagi. Kita itu akan mencari kekurangan kita, kenapa kita bisa gagal, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman di tahap pertama udah nyerah aja, udah belum apa-apa, udah nggak mau lagi, itu nggak wow banget gitu loh. Jadi teman-teman harus lebih semangat. Oh, hari ini aku nggak dapat IP 4 ini, ya besok harus dapat. Tanya sama diri sendiri apa kekurangannya. Jangan-jangan asik sama nonton Korea makanya nggak dapat IP tinggi, ataupun jangan-jangan asik jalan-jalan, asik makan, asik tidur, semuanya bla bla bla. Apalagi lagi pandemi sekarang, pasti males banget kan, rebahan aja. Nah, itu tanyakan sama diri sendiri. Ke-9, jangan pernah takut mengambil resiko yang sudah diperhitungkan. Jadi teman-teman kadang nih ada ya suatu hal ataupun suatu kerjaan ataupun suatu apapun itu yang emang itu beresiko banget. Kita contohkan untuk kerja gitu. Kita itu kerja, dagang, pastinya resikonya besar dong. Apalagi misalnya masih baru-baru, customer nggak kenal, nggak banyak gitu, pasti beresikonya tinggi banget. Resikonya kita itu akan gulung tikar ya, gagal gitu. Tapi menurut aku, semangat. Kita itu harus berusaha semaksimal mungkin, harus mengetahui tren-tren sekarang. Ya intinya harus belajar lagi gitu. Belajarnya bukan ke sekolah lagi ya, tapi belajar. Oh, sekarang aku mau jualan, apa sih tren sekarang? Jualan online. Harus punya sosial media biar produk-produk kita itu dikenal sama customer, sama orang-orang gitu ya kan. Nah, emang beresiko jualan? Ya beresiko lah. Kalau misalkan nggak laku, model-modelnya udah pada ketinggalan zaman, pasti orang nggak mau beli. Resikonya rugi. Nah, penyebabnya karena nggak laku. Coba deh laku pada ini baju modelnya 2020 sampai 2021 nggak laku-laku, rugi kita. Yang jualnya rugi karena model bajunya 2020, sedangkan 2021 udah keluar model baru. Seperti itu. Jadi kita harus menguasai pasaran kita. Oh, aku jadi pedagang baju, harus menguasai bagian baju. Oh, aku jadi ini, harus menguasai semua pasarannya. Seperti itu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi resiko itu pasti ada, kalah itu pasti ada. Kalau misalkan teman-teman gagal juga pasti ada. Cuman ya itu namanya kehidupan, roda itu berputar, kadang di atas, kadang kita di bawah. Jadi jangan pernah sombong. Jangan pernah sombong ya. Nah, sekarang yang terakhir yaitu yang ke-10, jangan terlalu pusing untuk menyenangkan orang. Bukan terlalu sih, jangan pusing. Jangan bawa pusing hal-hal yang seperti itu. Jadi kita itu hidup bukan untuk nyenangin hati orang. Kita itu hidup untuk nyenangin hati kita sendiri. Ya, jangan negatif dulu. Kita itu hidup untuk nyenangin diri kita sendiri. Seperti apa yang aku bilang, ya positif aja, positif buat diri sendiri, senangin sel-sel tubuh kita gitu. Terus kita itu nggak boleh nyenangin hati orang dong, boleh. Cuman gimana ya, kadang ada hal yang kita nggak suka karena satu faktor, ada satu orang yang
menginginkan kita seperti itu, kita ngikut. Padahal dari dasar diri kita itu kita nggak suka. Itu nggak boleh. Jadi kita itu harus ikutin kesenangan diri kita sendiri. Oh, aku cita-citanya jadi ini. Oh, aku pengen pakai jilbab, pengen pakai rok, pengen pakai cadar. Tapi aku dilarang sama dia karena dia nggak suka. Itu apa gitu loh. Badan kita, hidup kita. Apalagi untuk hal yang positif kita dilarang. Ngapain? Kita itu punya kehidupan masing-masing. Kita itu harus nyenangin diri kita sendiri. Kita itu jangan terlalu ikutin untuk senangin hati orang. Kita itu hidup bukan untuk mendapat ridho manusia, tapi kita hidup untuk mendapatkan ridho Allah. Teman-teman harus tahu kita hidup itu untuk apa. Jadi nggak semua. Kalau sekarang nih, contohnya netizen maunya kita gini. Ya emang kita harus sesuai dengan keinginan mereka? Enggak kan? Kita itu punya hidup masing-masing. Oh, mereka itu mau seperti itu, ya udah mereka aja yang jalankan. Kita itu ya kita. Aku itu adalah aku, nggak bisa kamu rubah-rubah gitu loh. Aku itu ya kayak gini. Kamu bisa terima, yuk berkawan. Kalau nggak bisa terima, ya gimana baiknya gitu loh. Kecuali kalau misalkan kita itu melakukan kesalahan yang fatal, misalnya kita itu udah membuka aurat, diingatkan, jangan sampai ngebully. Ya itu juga ada tahapan-tahapannya, cara-cara ngenasehatinnya gitu ya teman-teman. Pokoknya terus dalam kebaikan deh pokoknya. Jangan pernah pusingkan tentang kata-kata orang, tentang hal-hal yang orang pikir kita itu gini, kita itu kayak gitu. Tetap semangat, tetap berbaik sangka, tetap dalam keadaan yang husnuzan. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Ambil yang baiknya, bawa yang buruknya. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari diri aku sendiri. Aku hanya manusia biasa yang fakir ilmu, yang mencoba untuk share-share kebaikan buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat buat yang lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku agar aku tambah semangat lagi untuk upload video-video berikutnya. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya agar teman-teman semua selalu dapat notifikasi ketika aku ada upload video berikutnya. Dan share video ini ke semua sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat juga buat yang lainnya. See you next video teman-teman. Assalamualaikum, bye-bye.